lebih jauh, lebih depan dibandingkan imam. Ini strategi yang keberapa ya? 8 atau 9. Tidak boleh, makanya saya ada imam di depan, makmum di belakang, kan begitu. Maka tidak boleh makmum itu ala yang pertama mendahului, lebih depan, lebih jauh. Anggap jejer sih kok ya. Kalau sama hukumnya makruh, ya, belum sampai batas. Imam dan makmum jejer terus, itu hukumnya masih makruh, belum batal. Sah, makruh. Nah, ukurannya itu, ya ukuran kalau baca di syarah di apa tahu siapa di takrib itu ya. Ukuran imam dan makmum itu, aku bahasa Indonesia apa? Tumit. Tumit itu apa? Anggar dipakai apa? Tungkap ya. Bagian kaki paling belakang itu sebagai ukuran. Maka tumit kita sebagai makmum tidak boleh lebih depan dibanding tumitnya makmum. Ukurannya itu dudu jempol sikil dulu. Ya, ukurannya itu. Maka seandainya kita masih sempurna sebagai makmum, ya sampai drama kane dawane meter umpama, ya sampai makmum di belakang tapi jempol sikilnya ngarep, tapi masih sah karena kita punya di belakang, kan begitu. Karena apa? Drama kane dapat tungkak kayak tumit kita masih di belakang. Jadi kalau apa jamaah berdua, yang penting kita agak ke belakang sedikit. Ukuran tumit kita itu masih di belakang tumitnya imam, maka kita itu masih sah dalam artian sudah memenuhi syarat sebagai imamah, sebagai makmum. Dan ini yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan ini Bapak Ibu kalau di desa itu yang sering saya sampaikan di musola itu ya. Di musola itu ya kan tidak sedikit musola yang apa musola itu macamnya ngetan, tapi kan sopnya kan miring ya seperti ini ya. Sopnya kan miring, ada yang miringnya sedikit, harus miringnya nomor gitu ya. Kan begitu ya. Cuma kadang orang-orang itu egois. Kalau saya pribadi kan, ya ikutnya aja di situ aja. Kadang anak sih egois. Kita lu miring nomor kemiringan. Akhirnya apa? Dalam dia berjamaah, dia itu memang pada situ. Kan begitu. Nah, maka perhatikan, kalau seandainya ini jadi seorang ya, ketika Anda berada katakanlah ya, sop pertama berada di laki-laki terutama ini berada di ujung kanan ya. Contohnya wong lanang sop pertama berada di ujung paling kanan, saya imam, makmum yang paling terjauh di sana, kan begitu. Saya miring sini ya, ya miringnya miring. Dan juga sing ujung kanan, ya orang bener dia kemiringan deh. Dia agak kesini, ya kan? Maka kalau ditarik lurus, jangan-jangan dia nanti endingnya berada di depan saya. Karena nyongeng ngomong sih, padahal singkatnya orang Indonesia kayak ngomong. Ya, ketika ditarik set, dia yang malah berada di depan saya. Kan begitu, jadinya paham ya? Makanya ini yang perlu harus hati-hati. Maka kalau dimanapun kita berada, ikut garis yang ada di musola dimana kita berada. Itu saja, nggak usah mana aneh-aneh, nggak usah macam-macam. Ini kemiringan, atau kurang miring. Iya, begitu juga sebaliknya. Kalau kita kurang miring, akhirnya dia ada sedang satu di pikirannya, akhirnya jadi apa? Sama nanti ditarik jadi lebih depan daripada imam. Makanya harus ditarik pun harus hati-hati. Jangan sampai kita itu Allah yang pertama bil makfi lebih depan dalam urusan berdiri
Makanya kalau di Masjid Nabawi, Bapak Ibu, di Masjid Nabawi itu masjidnya kan nggak ada itunya. Jadi kalau kita masjid kan udah imam, setelah imam kan nggak ada apa-apa lagi. Kalau Masjid Nabawi kan di samping kiri kanan belakang masjid kan masih pelataran dan ramikan semua. Kalau berjamaah itu kan jadi garis imam di Masjid Nabawi itu ada garis merah ke kiri dan ke kanan sepanjang hampir berapa kilo, ya, berapa kilometer ke sana, berapa kilometer ke sana, garis merah itu. Ini adalah garis imam. Maka siapapun warga Madinah yang ingin berjamaah di Masjid Nabawi, ketika berada dimanapun juga nggak boleh melewati garis merah ini. Agar melewati garis merah ini, maka dia itu lebih depan dibanding imam. Begitu. Saya sangat berdiri masjid, garis merah, jutaan orang kan jamaah di situ. Maka agar orang diri situ jangan-jangan kan begitu. Beda kalau di Mekah kan enak. Kalau Masjid Nabawi nggak bisa, harus jamaahnya itu paling depan harus imam. Kalau garis merah begitu, jangan sampai yang berada di depan imam. Ini syarat. Beberapa kasus yang akan terjadi di masyarakat kita, akan di rumah imami. Nah, kalau pertanyaannya, sih bener sih keprimen yang betul itu menghadap ke belakang itu miring ke primen, kan begitu ya. Sekarang begini, Bapak Ibu, yang saya sampaikan, kalau kiblat kita itu adalah masih jihadul kiblat. Kiblat itu ada yang namanya jihadul kiblat, ada yang namanya ainul kiblat. Ya, kiblat ada dua. Jihadul kiblat itu namanya arah kiblat. Yang namanya arah, sing penting arahnya benar, arah benar. Ketika Bapak Ibu menunjuk ya. Contoh, Pak Ahmad, saya tanya Pak Ahmad, Pak Bedik mana ulun, Pak mana ngetan, ujungnya mana? Kadang takut suwi-suwi tak mana ngetan, sejen, ya. Tapi dua-duanya saya paham, nah gitu. Yang penting arahnya betul ke mana. Ini namanya jihadul kiblat. Karena apa Bapak Ibu? Yang penting ikhtiar kita maksimal. Kita itu standarnya adalah menghadap ke barat. Kalau di Indonesia menghadap barat, kemudian kita miringkan ke utara 22,2 33 ya, 22 derajat, 22,2 derajat sudah. Itu sudah ikhtiar kita. Itu sudah istihad kita. Dan tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin bahwa kiblat kita itu betul-betul menghadap kiblat secara persis enggak. Ini tuh mulai waktu ya. Saja kita berbeda arah sampai di sana jadi sampai berpuluh-puluh kilo, kan begitu? Iya, 1 senti kita geser. Panjenengan sholat jejer, ya, jenengan sholat jejer antara satu dengan satu orang jejer. Mulune kacek 1 senti selisihnya. Anjuk gimana kan berapa sih? Kan segini ya. Sholat anjuk gimana sih? Karena kita nggak bisa menjamin. 1 titik kita itu betul-betul persis. Ketika geser 1,5 senti, 1 senti itu sudah melenceng jauh sekali, gimana? Makanya kita kalau di sini, bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka kiblatnya namanya jihadul kiblat. Yang penting madepin mundur ke arah kiblat, dari itu aja. Maka benar, sah. Nah, yang kedua itu ainul kiblat, ain mata. Ainul kiblat itu artinya melihat kiblat atau Ka'bah secara langsung.
Kalau itu maka dia itu wajib betul-betul menghadap kiblat, nggak boleh salah. Kudu awaknya jadi nabrak kiblat persis, nabrak Ka'bah. Kenapa? Ka'bah ya katon. Mulanya tuh panjenengan pemuda haji, Allahumma amin ya Allah. Pemilu atau pemuda haji kan beruka Ka'bah, ya Allah Ka'bah ya Allah. Kan begitu. Maka kita wajib, kalau ini Pak Ahmad juga pernah lihat Ka'bah ini, Masya Allah. Ya, nanti yang lain bisa belajar. Gak usah ngemiri sepuh. Dengan Ka'bah, Ka'bah katon itu betul-betul terlihat, maka kita wajib betul untuk menghadap Ka'bah secara persis. Karena katon itu bagi mereka yang tidak melihat, maka hukumnya jihadul Ka'bah atau jihadul Qudus, arahnya saja, arah mundur itu maksudnya. Maka itu terkait dengan batas ya. Kemudian wa ayya lama intiqalati imamihi, dan harus tahu ngolah ngalih berpindah berganti gerakannya imam. Makmum itu harus tahu wa ayya lama intiqalati imamihi. Ya bagaimana mungkin kita nanti kalau nggak tahu gimana? Jadi imamnya pernah boy jebule itu akhir kan? Berarti kan kita salah kan nggak bisa kayak gitu. Makanya harus tahu. Nah, biasanya makanya kemudian kalau di masjid-masjid besar itu ada yang namanya tinggal urokin yang apa, routernya imam itu loh, router. Jadi kalau imam kan Allahu Akbar, kau di tengah-tengah dengan Allahu Akbar, itu biar jamaah yang paling jauh barangkali nggak kedengaran suaminya. Jadi itu maksudnya. Amin Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Begitu. Itu tujuannya adalah itu. Biar makmum paling jauh itu tahu betul intiqalati imami, ngolah ngaliya imam. Begitu. Wa ayat stami'a bi masjidin. Yastami'a tasniyahnya. Imam dan makmum harus berada dalam satu masjid au fi salasi mi'ati dhira'in takriban, atau kurang lebih berjarak 300 dhira'. 300 dhira' itu berapa? Saya lupa, di kursi aja ada itu nanti. Satu dhira' itu berapa? 300 dhira' ada jaraknya. Ya, berapa puluh meter ya? Kalau nggak salah 100 meter apa ya? 30 meter saya lupa. Harus berada dalam satu masjid, atau kalau toh bukan di masjid ada 300 biro. Begitu. Nah, 300 biro itu kalau di taksis atau di perlebar ya, di apa namanya, di syarat, jaraknya itu bukan jarak dari imam kepada makmum. Kalau di masjid ya, kalau di masjid ini, kalau di masjid. Nah kalau ukurannya 300 biro, pakai masjid Nabawi, Masjidil Haram ya berat loh. Dari pelataran masjid zaman saya dulu itu sampai ke imam itu 600 meter, setengah kilo. Itu zaman dunyong bumie, saiki sudah 1 kilo. Maka jamaah yang di luar dengan imam sudah sangat lebih dari 300 kilo, gak bisa. Makanya kalau jamaah di masjid dihitung 300 bironya itu dari mana? Dari bagian masjid paling akhir. Ya, dari bagian masjid paling akhir. Kemudian panjenengan ketika sholat di masjid Jumatan, khutbah gitu ya, akhirnya orang keduman, maka anda itu sholatnya di luar masjid. Jarak maksimalnya 300 bironya tidak diukur dari imamnya, tapi diukur dari batas akhir masjidnya saya mana. Maka diukur 300 biro. Nah, disitulah maksimal anda bisa sholat. Kalau lebih dari itu, maka sudah terputus, nggak bisa. Itu maksudnya. Nah, kalau di dalam masjid tidak ada. Kalau di dalam masjid tidak ada batas.
sentrum masjid. Kemudian wa ayan dia al khutbata al jamaata, kudu niat makmuman atau jamaah, niat di hati. Wa ayatu faqonna tubu sholatihima, kudu pada baik urutan sholatnya urutan gerakane, imame tak ruku ya kita ruku, imame takbir gitu sama harus sama, harus urut runtut ya. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatin al mukhalafati, tidak boleh berbeda dalam kesunahan yang sangat berbeda jauh. Maksudnya keprimen, bisa jadi imam dan makmum itu berbeda rakaat, tapi selama itu sunnah yang ringan tidak masalah. Tapi kalau sunnah yang berat maka tidak boleh. Contoh sujud tilawah, ya kan bisa jadi ketika imam sujud tilawah ya kita ikut sujud tilawah, imam sujud sahwi kita ikut gitu. Tapi kalau imamnya mengangkat tangan ketika tak berapa, tak apa namanya, sami Allahu liman hamidah, imamnya ada nggak ngangkat nggak masalah, berbeda itu. Atau ketika setelah tahiyat kedua, syahadu alla ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan berdiri, Allah kan disunahkan ngangkat tangan itu. Ya, imamnya ngangkat anda ngangkat, atau sebaliknya imamnya orang ngangkat anda ngangkat, nggak masalah. Itu kita berbeda dengan imam, tapi bukan sunnah yang berat. Kayak begitu. Wa alla yukhalifahu bi sunnatin mukhalafatin. Dan mestinya. Wa ayyuta bi'ahu, dan terakhir kita harus ikut pada imam. Ikut semuanya. Imam apapun yang dilakukan imam itu kita harus ikut. Ngoten. Ini karena itu sudah kadung dari makmum, sudah kadung niat dari makmum, berarti harus niat untuk tunduk dan patuh apapun yang dilakukan imam kita ikut. Ya. Kalau kecuali ketika imamnya batal, ya, maka ketika imamnya batal, maka Anda bisa munfarid, ya, bisa namanya mufarokoh. Mufarokoh itu menyatakan merdeka, menyatakan berpisah dari imam. Ya, imam itu di tengah jalan batal, maka ada sholatnya lanjut tapi jamaah. Selama tidak batal kita wajib ikut. Imamnya kunut melu kunut, imamnya orang kunut ya orang kunut ya. Ya sami Allahu liman hamidah, imamnya kalian orang kunut langsung sujud, ya kita ikut sujud aja malah. Nah, ikut. Dan kewajiban kita ikut imam itu lebih kuat. Maka itu Bapak Ibu semoga bermanfaat. Al-Fatihah.